Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang memperjuangkan kesehatan tubuhnya melalui perubahan pola hidup atau lifestyle intervention. Saya Inayatullah sebagai founder dari Muslim Healthy Lifestyle atau MLS, dan kita berjumpa kembali di channel Muslim Healthy Lifestyle Official. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas manusia itu apakah lebih dekat dengan herbivora atau karnivora. Sebelum kita membahas lebih lanjut, silahkan subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan agar ide-ide gagasan dari channel Muslim Healthy Lifestyle ini berkembang secara luas. Kita ingin menanggapi sebuah pernyataan yang menyatakan kalau kita bisa menelaah sifat sejati sistem cerna kita yang dimulai dari susunan gigi, makanan manusia lebih condong kemana? Ternyata gigi manusia didominasi oleh penghancur, sementara gigi probek sebagai karnivora sangat minim. Makanan yang ditinjau dari karakter gigi lebih cocok diarahkan ke sisi herbivora. Menu makanan kita seharusnya didominasi oleh buah dan sayuran. Pernyataan ini sekilas menyatakan bahwa kita lebih dekat dengan herbivora ketimbang karnivora. Tetapi kalau kita melihat sisi jauh ke dalam tentang sistem cerna kita, sistem cerna kita itu lebih dekat dengan hewan karnivora ketimbang hewan herbivora. Kalau hewan karnivora ususnya lebih pendek, sementara hewan herbivora itu lebih panjang. Dari melihat karakter susunan usus kita, berarti kita lebih dekat dengan karnivora, bukan herbivora. Argumentasi yang kedua, bahwa nenek moyang kita adalah pemburu dan pengumpul. Namanya pemburu, jelas yang diburu adalah binatang, bukan buah-buahan atau sayuran. Nah, senjata binatang karnivora yaitu senjatanya include dengan tubuhnya, yaitu berupa gigi taring ataupun kukunya, cakarnya, dalam membunuh mangsanya atau berburu mangsanya. Kalau manusia itu membunuh atau memangsa binatang tidak mungkin menggunakan kuku dan giginya. Yang kita tahu bahwa dalam sejarah peradaban manusia, manusia membunuh binatang atau mangsanya yaitu menggunakan senjata yang di luar dari dirinya. Senjata yang paling primitif ya tentunya adalah batu yang biasa tajam. Dan perkembangannya sekarang maju pesat sampai manusia membuat senjata pemusnah massal, yaitu bom nuklir. Sedangkan binatang sampai dari dahulu sampai sekarang itu tidak berubah, senjatanya hanya gigi taringnya dan cakarnya saja. Manusia berburu binatang itu menggunakan otaknya. Karena otak inilah yang paling terpenting, organ terpenting pada diri manusia. Saking pentingnya 9 bulan manusia tidak bisa berdiri ataupun berlari, dia fokus bagaimana perkembangan otaknya agar menjadi bagus dan besar. Sehingga pada akhirnya manusia tidak bisa berjalan berlari selama 9 bulan. Bahkan otak juga dilindungi oleh batok kepala yang keras karena saking pentingnya. Dan binatang juga kalau diadu dengan manusia, manusia akan kalah. Baik dalam adu kekuatan, atau juga adu lari, atau juga adu berenang, atau juga adu memanjat. Manusia lemah. Kekuatan manusia itu ada pada otaknya. Makanya sekarang manusia itu sebagai
predator tertinggi di muka bumi ini. Karena otaknya. Nenek moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu diturunkan di bumi, yang satu diturunkan di Jeddah, yang satu diturunkan di India. Mereka nomaden berjalan, akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah. Kalau kita mengamati perjalanan nomaden mereka, tentunya makanan yang mereka konsumsi yang pasti yang tidak mengenal musim adalah binatang. Karena kalau makan buah-buahan tentunya bergantung pada wilayah musim. Yang ketiga yaitu argumennya bahwa manusia adalah omnivora, artinya pemakan segalanya. Karena kita tahu bahwa Allah menyiapkan makanan buat manusia itu ada yang berupa nabati, juga ada yang berupa hewani. Tetapi yang kita harus pahami secara sains bahwa manusia itu first line carnivore, secondary vegetarian. Artinya yang pertama dan yang utamakan adalah hewan ketimbang nabati. Ini juga bisa kita lihat dari nutrisi yang esensial. Yang paling lengkap itu ada di hewan ketimbang ada di nabati. Dan ini juga bisa kita lihat juga dari lapisan seluruh bumi, permukaan bumi yang bisa hidup yang ada di mana-mana adalah hewan ketimbang tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Terutama daerah-daerah ya kutub utara, kutub selatan atau daerah padang pasir. Dan kita juga tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang yang memang menyukai daging kambing. Secara sains juga manusia itu bisa hidup minimal ada 4 hal di sana. 1 yaitu adanya oksigen, 2 adanya air, ketiga adanya sinar matahari, yang keempat adanya hewan. Kalau keempat ini ada di daerah tertentu atau di daerah tersebut, maka manusia bisa hidup. Yang terakhir, coba kita ingin mengetahui apa sih dampak kesehatan apabila tubuh manusia menjadi pemakan hewan atau karnivora. Pada tahun 2020, tim peneliti di Universitas Harvard melakukan studi arus utama dan pertama tentang diet karnivora. Studi ini mensurvei lebih dari 2.000 pelaku diet karnivora dan temuan ini dipublikasikan pada tanggal 2 November 2021 di Current Development in Nutrition. Dan penulis dalam studi ini termasuk pertama Belinda Lenners, MD, PhD, asisten profesor pediatri di Harvard Medical School, dan dokter jaga di divisi endokrinologi di Rumah Sakit Anak Boston. Yang kedua, Owen Han, MSD LDN, ahli gizi dan peneliti di Rumah Sakit Anak Boston. Yang ketiga, David Ludwig, MD, PhD, profesor pediatri di Harvard Medical School dan profesor nutrisi di Harvard School of Public Health dan ahli endokrin dan peneliti di Rumah Sakit Anak Boston. Yang terakhir yaitu Jacob May, PhD, peneliti di Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University. Kalau kita melihat riset ini, hasil studi ini dilakukan oleh lembaga yang sangat bonafide, lembaga yang sangat qualified, dan juga dilakukan oleh orang yang berqualified. Berdasarkan data, peneliti ini menyimpulkan bahwa berlawanan dengan ekspektasi umum, orang dewasa yang mengkonsumsi makanan karnivora hanya mengalami sedikit efek samping dan malah melaporkan manfaat kesehatan dan kepuasan yang tinggi. Jadi, kesimpulan kita bahwa manusia sebagai omnivora ternyata lebih dekat dengan karnivora ketimbang herbivora. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Beli Taufik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.